Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Maleakhi 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44,
Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi, bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Kita mau membacakan Mazmur 91, kita percaya kita akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bacakan Mazmur 91 sama-sama saudara. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku,
dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Saya persilakan kita duduk dalam hadirat Tuhan. Tenangkan hatimu. Kita menyembah Allah yang suci, Allah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian kita. Jesus. Suci
kami mengangkat tinggi tangan kami Tuhan. We give you all the glory. We give you all the honor, all the praise, mighty God. Surga bumi, oh, Ruh Kudus, Kuduslah Tuhan. Lebih lagi, segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi, Engkau kudus Tuhan. Lebih lagi, satu suara. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi, Kudus, kudus. Mari angkat tinggi tanganmu saudara. Katakan segala pujian bagimu. Sembah dia, sembah. Segenap nafas. Ini umatmu Tuhan. Mereka mengangkat tangan. Kudus, kudus. Masih jemaat Tuhan, satu suara di hadapan Tuhan. Sambil kau mengangkat tangan, nyanyikan segala. Oh Tuhan, surga bumi, kudus, kudus. Oh, sekali lagi dan kita sembah dia. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan segala
yang seperti-Mu Tuhan, yang di dalamnya ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan, pengharapan, sukacita. Nama Tuhan disanjung. Oh, haleluya. Hiralabalaba yaralabalaba yase. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Angkat tanganmu, angkat suaramu, sebab Dia Allah yang dahsyat hadir di sini. Allah barisan bangsa Israel ada di sini. Allah yang hebat ada di sini. Allah yang ajaib ada di sini. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia.
Ini umat-Mu Tuhan. Mereka mengangkat tangan di hadirat-Mu Tuhan Yesus, Lord. Tinggikan, yes, teriakan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja yang dahsyat. Haleluya. Segala pujian dan hormat kemuliaan, Engkaulah Raja yang berkuasa di surga. Kami mengangkat tinggi tangan kami, Tuhan. Kami tinggikan, ku tinggikan, ku muliakan Raja segala raja. Kami tinggikan, ku tinggikan, ku muliakan Raja segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Raja, berikan tepuk tangan bagi Raja. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian, kehebatan, pengagungan, kedahsyatan, dan keajaiban
buat Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa, yang bertata di atas pujian kami. Kami perkatakan Tuhan, saat Engkau yang bertata, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kecewa dihibur Tuhan. Bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang bangga punya Tuhan Yesus katakan amin. Tanpa musik saya rindu dengar tepuk tangannya jemaat Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Lebih lagi yang layak buat raja di atas segala raja. Lebih lagi sorak buat raja. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Lihat kiri kanan Bapak Ibu minimal 5 orang. Kiri kanan muka belakang bilang begini, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa, yang menyertai Engkau masuk di tahun yang baru ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Sorakan hey, semua tempat atas kepala. Hey. Oh. 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 Say oh sama-sama. Kecaplah dan lihatlah semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baik, betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah. Come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baik, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, rasakan dan nikmati. Yes Lord. Kasih setia Tuhan. Angkat tanganmu ramaikan. Syukur. Come on. Oh. Segala hormat. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang pelihara, Allah yang memelihara. Everybody say oh. 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 Nyanyikan kecaplah, singing. Kecaplah dan lihatlah betapa baik, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, rasakan dan nikmati kasih. Saya mau dengar jemaat saja, jemaat. Katakan kecaplah, jemaat. Kecaplah. Nyanyikan dari hati yang paling dalam, saudara. Karena Tuhan baik, amin. Rasakan. Hehe. Sekali lagi sama-sama. Kecaplah dan lihatlah, singing. Kecaplah dan lihatlah betapa baik, betapa baiknya Tuhan itu. Come on. Rasakan dan nikmati kasih, kasih setia Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Syukur bagimu Tuhan. Yes Lord. Segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang pelihara, Allah yang memelihara. Angkat tinggi-tinggi tanganmu. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Yes Lord. Allah yang mengasihiku, Allah yang pelihara, Allah yang memelihara. Biar jemaat Tuhan saja. Angkat tanganmu, katakan syukur. Syukur jemaat. Angkat kedua tanganmu saudara. Naikkan syukurmu, amin. Woo. Are you ready? Semua angkat tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Come on, come on. Saat ku tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah pilihan di hadapan, bingung ku rasakan, pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya, hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi, kasih-Nya membara begitu berarti. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat, segala hormat bagimu Tuhan. Amin, amin. Siapa lompat buat Tuhan? Are you ready? Oh, oh,
Siapa namanya saudara? Siapa namanya? Kasih tahu kiri kanan saudara, bilang begini, nama Yesus nama yang ajaib, nama Yesus nama yang hebat, nama Yesus nama yang dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Come on, here we go. Whoa. Hey, yeah. Mari jemaat yang diberkati, katakan sorak-sorai, agungkan nama Yesus, muliakan Yesus untuk selama. Angkat tangan menari, menari-nari, siap lompat, melompat bagi Yesus, tinggikan Yesus, yes Lord, untuk selamanya. Panggil namanya Yesus. Saya mau lihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Belum semuanya. Yang bangga punya Tuhan Yesus, angkat tinggi-tinggi. Yang di belakang, angkat tinggi-tinggi yang bangga punya Tuhan Yesus. Yang bangga punya Yesus, sorakan. Sorakan haleluya. Siap? Yang bangga punya Yesus, sorakan. Say oh. Saya mau jemaat, say oh jemaat. Sama-sama, say oh. Lebih keras lagi. Lebih lagi, say oh. Say oh. Panggil namanya Yesus. Panggil nama yang dahsyat itu saudara. Ku aman, ku aman. Panggil nama itu saudara. Yesus. Dan perkasa. Yesus. Siap. Kita lompat. Go. Yesus. Here we go. Namamu hebat dan ajaib. Yesus. Oh Yesus. Ku aman dalam-Mu. Yesus. Yesus. Oh Yesus. Namamu hebat dan perkasa. Yesus. Oh Yesus. Ku aman dalam-Mu. Ku aman. Ku aman dalam-Mu. Ku aman. Ku aman dalam-Mu. Say oh. Sama-sama. Tepuk tangan buat nama yang dahsyat itu saudara. Tepuk tangan buat nama yang dahsyat itu saudara. Woo. Lagu ini tercipta saudara
Waktu saya sama istri naik motor kecelakaan ditabrak. Waktu jatuh di tengah jalan raya, saya melihat ke arah sebelah kanan itu tronton, lagi kencang banget. Saya bilang, Tuhan saya mati saudara ini. Tiba-tiba saya ingat nama itu, saya teriak, Tuhan Yesus, tolong kami. Tiba-tiba ada laki-laki gak kenal, berdiri ngalangin itu tronton begini. Stop. Dan tronton itu stop saudara. Saya waktu itu mau ngangkat tangan, Tuhan terima kasih. Hari itu kalau saya gak sebut nama yang dahsyat itu saudara, saya sudah gak ada di sini. Makanya ini lagu tercipta dengan judul Ku Aman dalam. Dari Mazmur 27 saudara. Saya mau kasih tahu buat saudara, jangan takut masuk di tahun yang baru ini. Jangan ragu, jangan bimbang. Kamu punya Tuhan yang besar. Kamu punya Tuhan yang dahsyat. Dengar baik, kamu punya Tuhan yang ajaib. Yesus namanya, Yesus namanya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersorak buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu. Engkau yang bangga punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang bangga punya Tuhan yang besar, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Mari katakan sama-sama lewat pujian ini. Kami hidup, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah.
kita punya Tuhan yang besar. Katakan, aku punya. Amin. Yes Lord, kemenangan dari Tuhan. Mari dengan segala hormat kita bangkit berdiri sama-sama. Masih jemaat Tuhan, masih. Aku punya. Yes, yang telah berjanji. Imani saudara, kamu punya Tuhan yang besar. Yes. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali kita nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat bagimu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang besar dalam kehidupan setiap kami. Amin. Engkau bahkan lebih besar dari setiap masalah yang kami lewati, Tuhan Yesus. Kami tidak takut masuk tahun ini, Tuhan. Karena Engkau lebih besar daripada masalah kami. Bahwa kami berjalan seperti Petrus di atas ombak badai masalah kehidupan kami, Tuhan. Mata kami tertuju hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman. Kau urapi hamba yang berbicara. Urapi kami semua yang mendengar. Kami mau duduk di bawah pengurapan Roh Kudus. Kami mau membuka hati kami lebar-lebar. Kau berbicara kepada setiap kami. Tuntun kami, tegur kami, bawa kami, bimbing kami Roh Kudus. Kami siap Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Senang bisa berjumpa kembali di tempat ini. Selamat tahun baru 2023 saudara. Saudara, kalau saudara datang ke ibadah Natal di tempat ini 25 Desember. Saya berbicara mengenai orang Majus yang pulang melewati jalan yang lain saudara. Ya, saya berbicara waktu itu orang Majus, dia ngelihat bintang, dia cari bayi Yesus. Ketemu sama Raja Herodes saudara. Masalahnya Raja Herodes punya niat busuk saudara. Dia pengen ketemu Yesus tapi bukan ingin menyembah, tapi ingin membunuh bayi Yesus. Diperingati oleh malaikat dari mimpi saudara, orang Majus pulang lewat jalan yang lain. Saya waktu itu bilang begini, tahun ini adalah tahun persimpangan kehidupan mungkin dari beberapa saudara. Saudara mungkin memasuki tahun 2023, saudara masuk dengan jalan yang berbeda ketika saudara masuk tahun 2022. Mungkin ada shifting dalam area pekerjaan, ada shifting dalam area bisnis, ada hal yang Tuhan tutup pintu sebelumnya tapi Tuhan buka pintu yang lain. Atau sebaliknya Tuhan geser saudara sampai kita bingung kenapa ya kok Tuhan rubah hidup saya. Hari ini saya mau melanjutkan khotbah saya saudara. It's
about choices and consequences. Saya mau berbicara mengenai pilihan dan konsekuensi. Choices and consequences. Saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-13, saudara, saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 5 sampai 13, saya ingin berbicara mengenai Lot, saudara. Ya, saya ingin berbicara mengenai Lot. Memasuki tahun 2023, saya banyak merenungkan kisah Lot, saudara. Ya, dan hari ini saya mau sharing apa yang saya dapat. Ayat yang kelima, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan bagi saudara. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian di antara kita. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Saudara, sampai ke kota Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini saya mau cerita mengenai kisah Lot. Lot, saudara, dia ngikut pamannya Abraham. Lot keponakannya Abram, saudara ya. Sebelum namanya dirubah jadi Abraham, di sini masih Abram, saudara. Dia ikut pamannya. Uncle Abram, Om Abram, saudara. Abram dapat panggilan dari Tuhan keluar dari tanah Ur, masuk ke tanah perjanjian yang gak tahu di mana. Lot ngikut, kecipratan berkat, saudara. Karena Abram juga sudah diberkati Tuhan, saudara. Lot juga diberkati Tuhan karena ngikut Abram, saudara. Masalahnya sekarang dua-duanya kambing domba makin besar, gak punya tanah untuk kambing domba merumput. Berantemlah gembala-gembala ini, saudara. Abram menjadi orang yang lebih tua sebagai om ngomong kepada keponakan. Lot, jangan kita berantem, kan kita kerabat. Kamu pilih aja, kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Tempat ini terbuka bagi kita semua. Lot langsung melayangkan pandangnya. Wah, ini bagus, ini lembah Yordan. Seperti dikatakan taman Tuhan. Taman Eden maksudnya, saudara. Berarti bagus banget, saudara. Hijau, subur, banyak mata air, mungkin banyak rumput buat kambing dombanya, saudara. The problem is, dekat kota Sodom. Kota Sodom itu menggambarkan, saudara, kota yang sangat maksiat, jahat dan berdosa. Ntar kita lihat, saudara. Lot has to choose. Lot harus mengambil keputusan, saudara. Dan dia mengambil keputusan, dia pindah ke Yordan, dia tanam, saudara, memancangkan tenda kemahnya dekat kota Sodom. Saudara, saya mau bicara mengenai keputusan Lot hari ini. John Maxwell berkata begini, life is a matter of choices. Life is a matter of choices. And every choice that you make, it makes you. Hidup itu sebuah serangkaian keputusan, kata Bapak Maxwell. Dan setiap keputusan yang kamu ambil, keputusan itu kembali akan membentuk diri saudara. Artinya begini, kita hidup ini punya keputusan. Saudara mau memutuskan, mau datang ibadah hari Minggu apa tidak. Saudara, ya kan? Hari ini mau baca Alkitab apa tidak. Besok mau bikin dosa apa enggak, itu keputusan, saudara. Hari ini, tahun ini saya mau lebih dekat sama Tuhan dibanding tahun lalu. It's a choice. Tahun ini saya mau menjalankan diet saya yang tertunda 5 tahun. It's a choice, saudara. Tahun ini ya sebutlah macam-macam, saudara. It's a choice, saudara. Dan keputusan itu akan membentuk hidup saudara. Dan ada keputusan-keputusan, saudara, yang mungkin kalau kita sebagai cowok kadang-kadang kalau salah pilih gaya rambut paling malunya sebulan 2 bulan. Karena cowok rambutnya tumbuhnya cepat, saudara. Ya kan, salah pilih baju paling malunya sehari, saudara. Ya kan, salah pilih makan sakit perut, aduh mungkin seminggu sakit di rumah, saudara. Ya, salah pilih pasangan hidup bahaya, saudara. Tapi salah pilih juru selamat kekal, saudara. Masalah kekekalan.
Lot, di poin ini saya mau katakan Lot salah pilih mengenai persimpangan hidup. Dia salah pilih di situ saudara. Nanti kita mau lihat kesalahan pilihannya fatal. Dan saya mau sharing saudara. Kenapa? Karena apa yang Lot alami bisa saja kita alami di tahun ini. Apa masalah Lot? Ada dua. Lot punya problem ada dua. He chose wealth over God. Dia lebih memilih kekayaan ketimbang Tuhan. Dan yang kedua, he stays long enough at Sodom. Dia tinggal terlalu lama di kota Sodom, saudara. Saya mau bahas dua hal ini, saudara. Dia lebih memilih kekayaan ketimbang Tuhan. Bukankah Tuhan suka anak-anaknya kaya? Yes, Tuhan pengen saudara diberkati. Amin. Jadi berkat bagi banyak orang. Gak ada ayat kita disuruh miskin. No, saudara. Itu artinya malas gak mau kerja. Tetapi kalau kita memilih kekayaan di atasnya Tuhan, itu baru salah, saudara. Dan Lot melakukan the exact thing, saudara. Perhatikan, ketika Abram bilang sama keponakannya, Lot, daripada kita berantem, kamu pilihlah. Kanan apa kiri? Kamu ke kanan, saya ke kiri, kamu ke kiri, saya ke kanan. Lihat slide-nya, Lot melayangkan pandangnya. Dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak air seperti taman Tuhan. Akhirnya dia bilang sama pamannya Abram, Om, saya tinggal di sini aja. Saya yakin Abram udah ngomong sama Lot, dan saya yakin Lot udah tahu, Lot, itu dekat kota Sodom. Kamu yakin mau tinggal di situ? Bener sih mata airnya banyak. Bener sih rumputnya hijau. Tapi itu dekat kota Sodom. Itu bahaya. Itu orangnya gak bener. Alkitab sudah mencatat, adapun orang kota Sodom sangat jahat. Bukan jahat lagi. Sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Dalam konteks hari ini, mungkin saudara gak pilih seperti Lot. Tapi mungkin saudara masuk tahun ini ada jalan yang dibukakan yang kita mesti memutuskan. Saudara mungkin ditawarkan pindah perusahaan dengan gaji 3 kali lipat. Saudara mungkin dapat proyek tanda kutip proyek basah. Saudara dari tender dari lelang. Masalahnya keputusan itu membuat saudara mungkin jauh dari Tuhan. Mungkin saudara benar dapat berkat secara materi 2-3 kali lipat. Tetapi kalau saudara ambil itu mungkin saudara jadi jauh dari Tuhan. Karena mungkin gak ada waktu ke gereja, gak ada waktu untuk saat teduh. Karena kerjaannya mungkin dari pagi ketemu pagi atau bagaimana. Saudara mesti relokasi keluarga di tempat yang mungkin belum ada komunitas gereja. Saudara mengambil keputusan mayor tahun ini. Dan kalau kita mengambil keputusan semata-mata hanya karena perspektif dunia, karena berkat profit cuannya besar saudara, we have to be very careful. Karena Lot seperti itu. Dia gak pusing kota Sodom. Yang penting mata airnya banyak, lembah Yordannya bagus, cocok buat saya. Ternak saya makin besar. I'm sure Uncle Abram udah ngomong, Lot jangan. Kan udah dibilang seluruh tanah, seluruh negeri ini terbuka untuk kita. Ngapain di situ? Itu dekat kota Sodom. Lot bilang, tenang aja Uncle. Ayatnya berkata, aku hanya berkemah di dekat Sodom. Di dekat Sodom, enggak sampai ke Sodom. Aku tahu jahat, tenang aja. I'll be very careful. Nah itu problem Lot yang kedua. Dia memutuskan untuk tinggal di kota Sodom, saudara. Coba next slide. Kalau saudara baca kisah Lot, baca dari pasal 13 sampai pasal 19. Pasal 13 ayat 12 dikatakan Lot menaruh tenda dekat kota Sodom. Nanti saudara pulang saudara baca sebentar, kalau enggak sekarang buka pasal 14, lihat cepet. Dicatat dalam ayat ke-12, pasal 14, Lot sudah tinggal di kota Sodom. Artinya begini, ada time frame di mana kemahnya dari dekat kota Sodom, lama-lama pindah ke dalam kota Sodom. Keikutan pengaruh dunia. Wih ini the pleasures-nya nikmat banget. Ya kan, saya gak tahu lah saudara. Sodom tuh gila pokoknya, is a kota yang luar biasa, mungkin bejat sekali saudara ya. Kepengaruh. Ada status sosial, peningkatan ekonomi saudara. Ya kan, dia mungkin jadi dipandang sama orang-orang Sodom. Why do I know this? Karena pasal 19 ayat yang pertama tercatat Lot duduk di gerbang kota Sodom. Itu penting, karena at that time yang duduk di gerbang kota itu gak sembarangan orang. Ketika Boas ingin menikah sama siapa? Siapa? Ruth, dibawa kemana? Ke gerbang kota dulu, musyawarah dulu, ada gak nih?
Ada yang mau Ruth nggak? Ada keponakannya nggak? Gerbang kota melambangkan posisi untuk musyawarah satu kota, saudara. Yang duduk di situ nggak sembarangan orang. Dan di pasal 19 ayat yang pertama dicatat Lot sedang duduk di gerbang kota Sodom. Artinya apa? Orang ada tingkat sosialnya mulai naik di kota Sodom. Saudara lihat progresnya. Kenapa ini berbahaya? Karena pasal 14, kan pasal 13 tadi kita baca dia berpisah sama Uncle Abram, dia pisah. Paman, Om, saya tinggal situ. Kita pisah ya, dadah. Baru satu pasal menjadi tawanan perang si Lot. Tertawan. Karena Raja Sodom, Raja Gomora berperang sama raja kerajaan lain, kalah perang. Lot tertawan. Siapa yang selamatin? Pamannya Abram. I'm very sure, walaupun gak ada di Alkitab, mungkin namanya paman sayang sama keponakan. Lot, jangan tinggal di situ Lot, baru pindah udah jadi tawanan perang. Udah ikut saya aja, nanti tak kasih lahan di situlah. Mungkin gak segede, gak sebagus, gak sesubur lembah Yordan, tapi setidaknya kamu aman. Itu dosa banget Lot, masyarakatnya. Aduh. Tapi Lot gak mau. Karena kenapa? Karena kita tahu sampai pasal 19 dia masih di situ. Bahkan malaikat datang, Lot besok ini kota mau dihancurin sama Tuhan, kabur. Dia gak mau kabur. Besok pagi saudara, sampai malaikat tarik tangan Lot karena dia enggan untuk keluar. The Bible says the angels urge Lot untuk get out from Sodom. Udah keenakan. Apa hubungan sama kita? Mungkin tahun ini saudara mungkin ada dalam pilihan-pilihan karir dan bisnis. Yang dimana saudara bisa mengambil sebuah berkat yang luar biasa. Tapi ada harga yang dibayar. Mungkin saudara kompromi dengan kebenaran firman. Mungkin saudara harus meninggalkan banyak waktu untuk keluarga. Mungkin saudara gak bisa lagi pelayanan. Mungkin saudara jadi gak bisa lagi ke gereja. Atau mungkin saudara jadi jauh sama Tuhan. Tapi berkatnya besar. Berkatnya besar. But you have to choose, right? Saudara harus pilih kan? Karena life is a series of choices. Hidup itu keputusan. Saudara yang memutuskan. Dan kalau kita matanya tergiur dengan kenikmatan dunia ini yang sementara. Tapi kita mengorbankan waktu kita bersekutu sama Tuhan. Kita mengorbankan keluarga kita gak kenal sama Tuhan karena kita terlalu sibuk untuk bangun koneksi, bangun hubungan sana sini. Pak, ayo ke gereja. Wah gak bisa, sekarang minggu waktunya golf. Saudara, pandemi jadi banyak main golf kan saudara, sama tenis saudara, ya kan. Wah gak bisa, udah ini gak bisa, ini penting ini. Ayo ke golf, ibadah sore, gak bisa, saudara udah capek, udah pulang dari pagi sampai siang, udah makan capek. No time to go to church. Padahal before pandemic, always go to church. Saudara, be careful. Mungkin kita berpikir, tapi itu kan ada tujuannya Pak. Ngebangun hubungan, I know. Tapi kalau sampai mengorbankan hubungan saudara dengan Tuhan, kita gak ada beda sama Lot. There is no difference. Coba next, apa sih arti Sodom? Sodom represents bad influence. Sodom menggambarkan pengaruh buruk, saudara. Paulus berkata, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin di tempat itu betul, saudara diberkati luar biasa. Tapi mungkin lingkungannya toksik. Mungkin tempat kerjanya toksik banget sampai saudara, waduh gak bisa. Saya gak bilang saudara harus langsung keluar, saudara tanya Tuhan. Nah that's the problem with Lot. Dia gak tanya Tuhan. Namanya keponakan. Uncle Abram nawarin. Logically speaking, kalau saya jadi Lot, saya akan bilang begini, Om, Paman, Pak Abram, kan Paman Abram yang punya panggilan dari Tuhan untuk ke tanah perjanjian. I am at your mercy. Terserah Paman pilih duluan. Kan saya lebih muda. Paman pilih duluan. Paman kemana? Saya ambil sisanya. Masih bagus saudara. Atau begini. Paman Abraham, saya minta maaf. Kita jadi berantem. Aduh saya gak enak. Padahal saya juga diberkati gara-gara Paman Abraham. Karena dia orang pilihan Tuhan. Lot cuman ngedompleng. Lot cuman ikut aja keluar dari tanah Ur. Dia diberkati juga. Karena Pak Abraham punya panggilan dan kehendak Tuhan. Paman yang pilihin buat saya kemana? Saya ngikut, lebih bijak. Tapi Lot enggak. Dia enggak tanya Tuhan. Dia enggak tanya Paman Abraham. Dia langsung melayangkan pandang.
Bahasa saya, dia pakai kacamata dunia untuk menentukan nasib hidupnya. Saudara masuk tahun 2023, jangan pakai kacamata dunia, pakai perspektif Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pakai perspektifnya Tuhan. Karena keputusan Lot sangat fatal. Dia kehilangan 3 hal terbesar dalam hidupnya. Next. Yang pertama, konsekuensi yang dia alami kehilangan moralitas pribadi. Kehilangan kompas moral. Pasal 19, malaikat Tuhan datang berwujud manusia, kemungkinan besar pria. Datang ke rumah Lot, Lot ayo keluar, besok kotanya mau hancur, kamu keluar. Saudara tahu, saudara baca nanti ya, 1 kota dari yang muda sampai yang tua datang ke rumah Lot, gedor-gedor pintu mau ngapain? They want to have sex with the guests. Can you imagine? 1 kota, mereka mau bersetubuh dengan tamunya Lot. Mereka nggak tahu itu malaikat. Saudara tahu Lot keluar, Lot bilang apa? Kamu tahu aku punya 2 orang anak perempuan yang tidak pernah dijamah oleh laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, terserah mau dibuat apa. Saudara bayangkan seorang ayah menawarkan 2 anak perempuan untuk 1 kota pakai. Kompas moral Lot sebagai seorang ayah nyungsep. Bagaimana enggak? Tiap hari tinggal di kota Sodom yang sangat jahat dan berdosa. Bapak Ibu kalau ke pasar, saudara daerah tukang ikan asin sama daerah seafood, coba 20 menit nongkrong, gak usah beli apa-apa. Pulang badannya bau gak? Bau. Saudara 5 tahun di komunitas yang tidak benar. Sekalipun saudara bilang, Pak saya gak ngapa-ngapain Pak. Saya yakin itu baunya nempel ke saudara. Kita bisa bilang sama Tuhan, saya gak ngapa-ngapain, saya gak bikin dosa. Itu teman-teman saya aja. 5 tahun, 10 tahun bisa kuat. Belum tentu. Belum tentu. Lot ketika pindah keluar dari Abram, hidupnya nyungsep. Enggak cuma kehilangan kompas moral, saudara. Bayangkan ya seorang ayah bisa menawarkan 2 anak perempuannya. Padahal kalau Lot tahu itu malaikat, dia bisa tolong, ini rumah kita mau dihancurin, tolong dong Pak malaikat. Yakin saya bisa berbuat sesuatu. Namanya juga malaikat saudara. Mata rohaninya ketutup. Dia gak tahu itu malaikat. Dia gak tahu. Karena mungkin udah lama gak nyembah Tuhan. Udah lama jauh dari Abram. Padahal malaikatnya datang atas negosiasi siapa? Abram. Tuhan kalau ada berapa? Turun-turun kan 50, 30, 20, 10. Kalau ada 1 orang benar, Tuhan jangan hancurin ya. Kan dia pikirin Lot. Yang kedua, Lot kehilangan istri. Pasal 19, malaikat udah bilang, kamu keluar, jangan lihat ke belakang. Istrinya gak bisa. Lagi lari ke kota Zoar, istrinya menoleh ke belakang dan dia berubah menjadi tiang garam. Saudara, susah untuk mengeluarkan Sodom dari hati istrinya. Susah. Karena udah bertahun-tahun. Saudara. Lot aja kalau saudara baca, dia sampai ditarik tangannya malaikat keluar. Sampai ditarik karena gak mau keluar juga Lotnya. Saudara think carefully. Mungkin saudara ada keputusan-keputusan besar yang saudara harus ambil hari-hari ini. Tapi jangan sampai korbankan Kristus. Jangan sampai korbankan keluarga. Dan jangan sampai korbankan anak saudara. Karena yang ketiga, Lot kehilangan anak-anak dan warisan nama baik. Saudara, yang selamat cuma Lot sama 2 anak perempuannya. Dia kabur ke kota Zoar. Tapi Lot ditulis ketakutan di kota Zoar. Karena Zoar sama hancurnya. Dia pindah ke gunung di goa. Anak perempuannya bilang, kita di goa ketemu pacar dari mana? Gak ada aplikasi saat itu saudara. Gak ada yang main ke goa, ke pegunungan nyari pacar saudara. Saya tahu, kita bikin ayah kita mabuk oleh anggur. Lalu kita tidur sama ayah kita. Saya mau nanya saudara, anak perempuannya dapat ide dari mana begitu? Dari kota Sodom. Saudara, hati-hati dengan komunitas di mana anakmu berada. Hati-hati ketika engkau mengirim anakmu kuliah ke luar negeri. Kirim kuliah ke luar kota. Bukan hanya demi prestis kuliah ke luar negeri. 5 tahun balik anakmu gak jauh dari Tuhan. Be careful saudara. Mendingan siapkan anak kita baik-baik. Karena hari-hari ini budaya di luar sangat kencang saudara. Oh ya. Bukan hanya karena mengejar prestis semata.
Tapi kita nggak tahu dia gereja apa enggak, dia temannya siapa kita juga nggak tahu. Hancur, saudara. Hasil dari pernikahan perkawinan ini, hubungan sedarah ini menghasilkan dua suku, Bani Amon, Bani Moab. Saudara kalau baca Alkitab, you know, Bani Amon, Bani Moab musuh bebuyutan orang Israel. Kenapa dua suku ini lahir? Karena Lot sebagai pemimpin keluarga tidak mengambil tanggung jawab. Lot sebagai pemimpin keluarga nggak mau pusing. Padahal kalau di pasal 14 ketika ditawan perang dia bertobat. Aduh iya ya, saya keluar dari Bapak Abram kok jadi tawaran perang sih. Udah deh saya kembali ke Bapak Abram. Mungkin dia ngomong sama uncle-nya, Om ya saya ternaknya banyak mungkin tapi saya dapat lahan dikit gak apa-apa deh, yang penting saya jauh dari Sodom. Tapi dia gak lakukan itu, dia stay di kota Sodom. Karena kenikmatan dunia sudah mengikat hati dan jiwanya saudara. Masuk tahun ini, jangan sampai kita kompromi dan kita korbankan keluarga. Jangan. Saudara, pasal 13 itu sangat jelas ya. Dan Lot berpisah dengan Abram. The moment dia pisah, hidup Lot turun. Jelek. Gak bagus ceritanya, saudara. Coba dia stay sama Abram. Nah, saya dapat pesan begini. Kalau saudara udah masuk dalam kehendak Tuhan, saudara sudah dalam kehendak Tuhan, jangan keluar dari kehendak Tuhan hanya karena berkat yang lebih besar. Jangan. Jangan keluar dari kehendak Tuhan hanya karena demi kenikmatan sementara. Tapi membuat kita jauh dari Tuhan, saudara. Lot gagal mengajarkan itu kepada istri dan anak-anaknya. Karena dia lebih prefer mungkin kenikmatan sosial. Statusnya jadi pemimpin kota di kota Sodom. Ternaknya makin banyak. Ya kita nggak tahu sih banyak apa enggak. Alkitab nggak mencatat. Tapi saudara lihat nasibnya berubah sama Abram 180 derajat. Coba kalau Lot tetap tinggal sama Abram, hidupnya berubah. Pesan saya hari ini slide yang terakhir. Mari kita belajar, kita lihat di balik berkat yang semata itu. Amin Bapak Ibu. Tidak semua berkat yang Tuhan tawarkan, tanda kutip ya. Tidak semua berkat yang Tuhan tawarkan itu baik bagi saudara. Ya, saya harus katakan itu. Tidak semua peluang kelihatannya bagus secara dunia. Tapi setelah kita doa, kita tanya istri, kita tanya suami. Kok kayaknya gak damai ya? Kok kayaknya gak damai? Jangan ambil deh Pak, jangan ambil deh Mah. Kok kita doa kayaknya saya gak srek, gak klik. Saudara jangan ambil. Sekalipun mungkin besar potensinya. Tapi saudara jangan. Saudara. Lebih baik kita taat sama Tuhan. Lebih baik kita taat sama Tuhan. Saudara. Dalam 2 Petrus pasal yang kedua, Lot ditulis begini. Saya lupa ayat yang keberapa, mungkin multimedia bisa cari. Lot adalah orang yang benar. He is a righteous person. Tapi jiwanya merana, tersiksa di kota Sodom setiap hari melihat ketidaksenonohan yang ada. Can you imagine? Saudara, orang Kristen yang paling malang adalah orang yang sudah diselamatkan. Dicuci dengan darah Kristus, dibenarkan. Tapi hidupnya gak maksimal. Kenapa? Karena kompromi dengan dunia. Dia gak bisa percaya. Kalau ikut Tuhan sepenuhnya, Tuhan pasti mencukupi kebutuhannya. Dia gak percaya. Lot gak percaya. Dia lebih prefer pilih Sodom dibanding ikut Tuhan. Tuh ayatnya saudara. Dia menderita. Ya ngapain kita menderita mendingan keluar dari Sodom Bapak Ibu. Tapi dia gak bisa keluar. Gampang kita ngomong sekarang keluar. Mungkin kita juga rada susah keluar saudara. Biarlah awal tahun ini kita mulai dengan cara yang benar. Kalau Tuhan sudah bicara, Tuhan sudah kasih tanda. Mari kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Percayalah Pak, Bu. Tuhan akan mencukupi kehidupan. Percaya. Hidup kita tidak ditentukan dari hanya berkat yang semata. Kita ditentukan dari sang sumber berkat. Sekalipun tahannya basah, proyeknya basah, tapi kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan karena ada kota Sodom, lebih baik kita gak ngambil. Saudara, lebih baik jangan ambil. Tuhan pasti kasih yang lain. Saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami gak menggantungkan hidup kami, keluarga kami Tuhan dari manusia. Kami berharap dan berserah kepada Tuhan.
Karena itu Bapa, berikan hikmat kepada setiap kami untuk memilih mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau mungkin Tuhan ada ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ada pilihan-pilihan yang harus kami ambil keputusan tahun ini yang besar. Hamba berdoa, Roh Kudus berikan hikmat-Mu. Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Karena kami gak mau keluar dari jalan dan kehendak Tuhan. Kami Tuhan gak hanya memilih hanya berkat semata. Tapi lebih baik Engkau berjalan di depan kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, tahun ini kami gak mengalami resesi Tuhan Yesus. Dunia boleh berkata yang lain, tapi hidup kami tergantung dari apa kata Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Amin. Hadirilah ibadah Onsite Women in Christ Kamis 26 Januari 2023 pukul 10 pagi di GBI Puri Indah Mall dengan pembicara Pendeta Johan Lumoindong. Ibadah Encounter Session diadakan pada hari Selasa 24 Januari 2023 pukul 7 malam di GBI Puri Indah Basement G4 Zona Merah. Rasakan dan nikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita, membuka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera, kasih dan cintanya, pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahannya. Dan ketahuilah apa yang tanganmu kerjakan, dia mampu menjadikannya baik. Kemana kakimu melangkah, dia menyertai engkau dan memberikan keberuntungan yang daripadanya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus diberitakan, kabar baik disampaikan, dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di dalam keluargamu, Jakarta, Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Mulai dari hari ini sampai selamanya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap kuat. Saya percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Amin.